Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Yuk mari kita lanjutkan pembelajaran tentang les types de mots-nya. Kali ini bahasanya adalah tentang les verbes atau kata kerja. Nah, di bahasa Prancis kata kerja itu ada dua. Ada verbe infinitif atau kata kerja dasar alias yang belum dikonjugasikan, bahasa Inggrisnya adalah infinitive verb, dan ada verbe conjugué atau yang sudah dikonjugasikan. Karena untuk bisa membuat kalimat itu menjadi berfungsi di bahasa Prancis, biasanya nih si aksi ini yang merupakan verbe harus dikonjugasikan. Itu bedanya dengan di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan dipertahankan terus tuh, saya lari aja terus, saya lari, kamu lari, dia lari, mereka lari. Kalau di bahasa Prancis itu seperti di bahasa Inggris ada yang namanya konjugasi, seperti I walk, you walk, tapi he walks. Itu kan ada tuh konjugasinya. Nah, verbe infinitif tapi bedanya dengan di bahasa Indonesia ini lebih mudah untuk dikenali karena dia, syukur alhamdulillah, mempunyai salah satu dari keempat akhiran ini. Jadi verbe infinitif di bahasa Prancis itu punya 4 macam kemungkinan akhiran, yaitu ER, contohnya adalah préparer atau menyiapkan. Kemudian IR, yaitu finir misalnya, to finish, menyelesaikan ya. RE, être, to be. Dan OIR misalnya avoir. Nah, ini contoh-contoh verbe ER, IR, RE, dan OIR. Kalau di bahasa Indonesia kan akhiran kata kerja dasar itu kan bisa apa aja, lari, I, makan, N, tulis, S, tekuk, K, ya. Jadi banyak sekali. Kalau di bahasa Prancis hanya ada 4 akhiran ini sehingga mudah untuk dikenali. Kita mudah nih dalam sebuah teks mau bisa tahu ini kira-kira tebakan kita adalah verbe infinitif karena akhirannya salah satu dari 4 ini. Ketambahan yang namanya verbe, bedanya dari kata benda atau nom itu kan tidak ada artikelnya. Kalau kata benda berakhiran seperti ini kan masih ada lelanya kan, itu yang bikin beda. Jadi syukur alhamdulillah mudah untuk mengenali verbe infinitif di bahasa Prancis. Nah, yang bentuk konjugenya adalah si préparer, finir, être, dan avoir ini harus dirubah berdasarkan subjeknya. Contohnya être nih, je suis, sama nous sommes. Tuh. Jadi dari infinitif dia harus berubah sesuai dengan subjeknya. Sama satu lagi berdasarkan waktu konjugasinya, temps de conjugaison-nya, atau bahasa Inggrisnya adalah tenses-nya itu. Jadi harus berubah berdasarkan itu. Ya. Nah, sekarang yang namanya verbe di bahasa Prancis itu seperti di bahasa Inggris. Ada yang régulier, verbe régulier atau kata kerja beraturan, dan ada verbe yang irrégulier atau tidak beraturan. Itu seperti itu. Nah, apa bedanya? Yaitu kalau régulier artinya dia dikonjugasikannya itu ada pola yang sama terus, itu namanya régulier. Kalau dia irrégulier itu dia bentuk konjugasinya belang bentong, tidak ada pola yang sama. Kalau yang irrégulier mau nggak mau kita harus menghafalkan satu persatu konjugasi untuk verbenya. Kalau régulier yang dihafalkan adalah polanya. Ini saya kasih contoh, kita ambil contoh yuk sama-sama ya, yang verbe ER. Kenapa? Karena verbe yang ER untuk teman-teman ketahui itu paling banyak yang reguliernya, mayoritasnya regulier. Kalau yang IR itu setengahnya regulier, setengahnya irregulier. Sedangkan yang RE dan OIR itu justru mayoritasnya irregulier, sedikit yang reguliernya. Nah, sebuah verbe kalau dia itu regulier, cara mengkonjugasikannya adalah akhiran ER-nya atau RE-nya, OIR-nya atau IR-nya itu dibuang. Kemudian, ini kan menyisakan bagian depannya nih, contohnya préparer, dibuang ER-nya, menyisakan prépare. Ini yang bersisa nih. Nah, si prépare ini akan tuh lihat sama semua, untuk semua subjek. Mulai dari je, tu, il, elle, on, nous, vous, sama il, elle pluriel itu kan sama, prépare, prépare, prépare. ER yang kita buang dari infinitifnya ini
kemudian digantikan akhiran per masing-masing subjeknya. Kalau untuk je, kalau yang verbe er itu e. Tu, es. Il, elle, on, e. Nous, ons. Vous, ez. Dan yang il, elle pluriel ini adalah ent. Sedikit catatan untuk teman-teman sekalian. S di ujung itu tidak dibaca dan ez ini sama dengan bunyi er. Jadi dibacanya e accent aigu. Sate tempe. Kalau ini nggak ada aksonnya, ya. Je prépare, tu prépares. Bunyinya sama karena S-nya nggak bunyi. Il, elle, on prépare. Nous préparons. Ke atas on, nous préparons. Vous préparez. Dan il, elle prépare. Tulisannya pakai ent tapi bunyinya sama dengan ini. Karena sungguh aneh tapi nyata di bahasa Prancis itu ent sebagai akhiran konjugasi tidak dibunyikan, jadi berakhirnya di e-nya ini. Voilà. Tuh seperti itu. Yuk kita beralih ke contoh yang kedua, parler. Préparer ini menyiapkan, parler ini berbicara. Pengen mengingat kata kerja parler, ingat aja parlemen. Parlemen tuh, di parlemen orang itu harus berbicara, bukan diam aja. Parler. Ini sama, sesamanya régulier. Makanya dia akhirannya pun sama tuh, es, ons, ez, ent. Dibuang er-nya bersisa parle, sama kayak ini bersisa prépare. Je parle, saya bicara. Tu parles, kamu bicara. Il, elle parle, dia bicara. On parle, kita atau kami bicara. Nous parlons, kita atau kami bicara, sama aja. Vous parlez, Anda atau kalian bicara. Dan il, elle pluriel, parle, itu artinya mereka bicara. Itu. Nah ini kalau dia régulier. Sekarang saya kasih contoh ke teman-teman verbe er yang tidak reguler. Yang irregulier contohnya adalah aller, yang artinya adalah pergi, to go. Ya. Ini tadi to prepare, ini to speak, ini to go. Tuh lihat, nggak bisa kan dibuang er gitu aja kemudian bersisa al, enggak. Tandanya apa? Tandanya dia irregulier, nggak beraturan. Je-nya je vais, tu-nya tu vas, il, elle, on-nya va, nous-nya nous allons. Nah ini, oke, al, dibuang er-nya. Vous allez, nous allons, vous allez. Ya ini juga al, tapi il, elle plurielnya adalah vont. Tuh, t-nya nggak bunyi. Maka ini contoh yang régulier, tinggal dibuang er-nya, kemudian masukkan akhirannya, ini akan sama tuh. Jadi teman-teman bisa mengkonjugasikan secara mandiri tanpa harus melihat di internet ataupun di buku konjugasi. Ada buku konjugasi di bahasa Prancis yaitu buku Becherel. Nanti aja kita bahas di lain waktu buku itu, karena ini hanya sekedar pengenalan terhadap kata kerja di bahasa Prancis. Kita bisa ngecek sendiri juga di internet tuh, akhirannya akan terbukti sama. Jadi teman-teman bisa mengambil contoh kata kerja yang lain yang berakhiran er. Kalau dia régulier, maka cara mengkonjugasikannya persis seperti ini. Tapi kalau dia irrégulier, seperti misalnya être itu kan je suis, nous-nya nous sommes. Ingat itu kan jauh, nggak ada et-nya. Jadi seperti si ale ini irrégulier. Itulah gambarannya untuk teman-teman sekalian. Jadi verbe itu ada yang régulier, ada yang irrégulier. Nah, lebih susah untuk yang irrégulier, tapi mau nggak mau, namanya bahasa Prancis itu seribet itu, kita tetap harus bisa memahaminya dengan baik, menguasainya dengan baik, supaya apa? Supaya praktek kita menjadi benar, nggak asal-asalan, nggak salah. Itu. Gimana? Suka dengan penjelasan kali ini? Videonya disukai? Ayo, kasih like-nya ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Opera Obrol Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus mengikuti pelajaran mantap dari Opera Obrol Prancis. Habis ini, bahasanya apa yo? Nggak sabar? Nggak sabar? Ya, karena itu, a bientôt!